semua. Yang terhormat pendiri, pembina, pengawas, penasehat, ketua GSK, para ustadz, yang kami hormati jajaran pengurus serta tim bendahara, tim janais dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat, nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda rapat pengurus per 3 bulan dan mempererat silaturahmi GSK sekaligus halal bihalal pada hari ini Sabtu tanggal 11 April 2026. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang yaitu agama Islam beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan pembina. 3. Sambutan ketua Yayasan Sosial Kematian. 4. Sambutan ketua humas. 5. Sambutan ketua perlengkapan. 6. Laporan keuangan Yayasan Sosial Kematian. 7. Sesi diskusi atau sharing pengurus. Doa penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, obat rezeki dan mudah-mudahan dipanjangkan oleh kita semuanya. Diberi keberkahan untuk keluarga kita semua dan salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Pak Pendiri, Pak Pembina, Pak Penasehat, dan para perusahaan dan terima kasih juga pada ketua TPU kita Pak Tencam, terima kasih yang telah hadir, dan kepada tim jurnalis dan kepada tim bendahara terima kasih juga telah hadir. Untuk sesi ini kita menjalankan KDRT kita yaitu ada rapat per 3 bulan untuk pengurus. Jadi kita jalankan sesuai dengan KDRT kita yang banyak. Dan juga ini masih momen halal bihalal ya. Jadi dari kami atas nama keluarga saya sendiri mohon maaf lahir dan batin bila dalam pemimpinan saya kurang baik atau kurang sempurna, dan saya juga mewakili dari pengurus juga minta maaf lahir dan batin bila dalam tim untuk menjalankan tugas kurang maksimal, dan juga kepada tim humas, bendahara, sekretaris secara pribadi dan tim janais secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sudah membantu di kepemimpinan saya di GSK ini. Terima kasih kepada ketua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua humas Bapak Sodan Sudiana akan diwakilkan oleh Bapak Zamal. Kami persilakan. Pak Garus Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Sahbihi
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang insya Allah pada malam yang cerah ini kita semua berkumpul dalam acara rapat 3 bulanan yang pertama ya Pak ya, yang pertama di tahun 2026. Yang ketiga, insya Allah ini adalah ajang kita untuk bersilaturahmi. Sebagaimana anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak MC yang telah memberikan waktu saya. Pertama-tama banyak kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kita semua sehingga malam hari ini kita bisa hadir dalam acara rapat 3 bulan laporan 3 bulanan YSK dan juga Halal Halal pengurus Yayasan Secara Kematian. Yang saya hormati Bapak Ketua YSK Bapak Silvok Yusuf, yang saya hormati Abang Burhan, dan yang saya hormati juga Bapak Ustaz Tohirin, yang saya hormati Bapak Ustaz Oka, yang saya hormati tim dari pemakaman juga Bapak Cam, dan yang saya hormati Bapak RT Asep, Bapak Pembina, dan seluruh segenap pengurus YSK dan juga ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini kami dari tim perlengkapan, mungkin ada yang bertanya perlengkapan apa aja sih yang dikerjakan gitu. Mungkin di sini kami hampir menyeluruh yang kami kerjakan, baik itu dari kain kafan perlengkapannya dan juga dari unit mobil, baik itu grenade maupun ambulan. Jadi di sini tugas kami adalah memastikan ketika ada kejadian kami semua unit itu sudah siap untuk dioperasikan, baik itu dari bensinnya, dari tolnya ataupun dari kelayakan unit tersebut. Itu dari unit. Kemudian untuk hal-hal yang seperti kain kafan itu sama, kami juga harus memastikan ketika ada kejadian paket yang sudah kita buat itu sudah lengkap, dan satu paket itu dari kain kafannya dan yang lain-lainnya ada bumbu cadangannya. Itu kita yang dari tim perlengkapan harus kita siapkan, dan dia ketika ada kejadian semuanya sudah siap dipakai atau kita kirim ke tempat Saiful Musibah. Nah, di sini kita ada beberapa tim, ada saya sendiri, mungkin semua udah tahu yang saya bukan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Oka, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ustaz Tohirin, yang saya hormati Bapak Cam, yang saya hormati selaku tokoh masyarakat Bapak Burhan, yang saya hormati Ketua Umum YSK yaitu Bapak Tibat Syahbudin Yusuf, yang saya hormati Bapak RT 7, alhamdulillah hadir juga Bapak Asep, yang saya hormati juga Bapak Pembina yaitu Bapak Sulhan, dan saya hormati juga teman-teman tim dari YSK dan tim bendahara dan tim Jananis, alhamdulillah juga yang walaupun gak semuanya hadir, alhamdulillah pada hari ini bisa hadir walaupun ini cuacanya ini udah turun gerimis gitu ya. Baik, yang pertama kita rapat per 3 bulan. Mungkin tadi yang disampaikan dari Pak Zamal bahwasanya ini memang tahun pertama dari kepengurusan yang terbaru, yaitu Bapak Yusuf dari periode tahun 2026-2031. Jadi
Jadi memang yang pertama itu, terus kedua memang acara ini sekalian halal bihalal. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu yang pertama. Selanjutnya laporan keuangan di SK kita akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di bulan Januari. Ini di bulan Januari memang ada peningkatan karena memang di bulan Januari kemarin ada program bahwasanya yang bayar 1 tahun itu bayarnya cuma 10 bulan. Dan di sini ada pemasukan jumlahnya 42.045.000, dipotong akomodasi 4.204.500 untuk masuk ke ISK yaitu 37.840.500 rupiah. Ini sangat signifikan, lumayan naik ya, karena memang ada program itu. Cuman banyak yang dipertanyakan di sini, program ini pasti pemikirannya yang anggota itu uangnya itu kemana aja, karena sangat banyak gitu ya. Cuman di sini kalau lihat di persentasenya dari anggota 1.000 lebih apa ya, 1.000 lebih itu yang bayar cuma ada 167 orang kakak ya. Jadi kalau di persenin cuma ya kira 15%, kalau di nominalin yaitu 25 juta itu ya untuk yang di bulan Januari. Jadi memang ada peningkatan. Terus untuk di bulan Februari itu turun karena memang sudah ada program 13.605.000 itu pemasukannya. Dipotong akomodasi untuk tim menarik iuran yaitu 1.360.500 rupiah, dan untuk masuk ke kas 12.204.500 rupiah. Di sini untuk pemasukan turun karena memang tadi ada program, di sini ada program, memang programnya di bulan Januari, di Februari turun. Terus untuk di bulan Februari di sini ada peningkatan sedikit, dari 13 juta pemasukan di sini 14.835.000 rupiah, dipotong akomodasi 1.483.500 rupiah, dan untuk masuk ke kas yaitu 13.351.500 rupiah. Ini tadi dari bulan Januari, Februari, Maret pemasukannya. Terus, nah di sini kita pengeluaran memang di bulan Januari tadi ada peningkatan pemasukan, tapi untuk masalah pengeluaran memang di sini di angka 15.685.000 rupiah. Ini ada ya, masih kalau dibandingkan masih memang tinggi pemasukan. Tapi kita ada peningkatan nih di bulan Februari. Di bulan Februari ada peningkatan sangat signifikan. Dari 15 juta ini naik jadi 33 juta. 33.183.000. Jadi ada kenaikan. Kenapa ada kenaikan di sini di bulan Februari? Memang di sini kita di bulan Februari yang pertama memang kita ada pembuatan tenda ya. Jadi kita ada pembuatan tenda itu tenda ketiga ya Pak ya. Tenda ketiga yaitu 6 juta pembuatannya. Terus ada namanya pajak mobil AVV. Terus untuk anggota yang meninggal itu ada signifikan di bulan Februari pengeluaran. Terus di bulan Februari itu pengeluarannya kalau dibandingkan pemasukan masih naik, tapi kalau dibandingkan Februari ya masih jauh, karena kan di sini di bulan Maret ada 16.034.000. Jadi ini pengeluaran di bulan Maret. Jadi kalau dibandingin kalau sama pendapatan di sini masih tinggi pengeluarannya, karena pendapatannya tadi di sini pendapatannya 13 juta. Itu ya Pak ya. Jadi takutnya memang ini kalau di garis lurus, kalau kita di garis lurus itu memang ada penurunan terus kita saldo kita ya. Jadi gitu. Data yang meninggal ini meninggal di bulan Januari anggota 1, untuk orang tua mertua itu ada 6. Di bulan Februari 2 anggota, orang tua dan mertua 8,
Dan di bulan Maret ini 3 anggota dan 3 orang tua mertua. Ini data yang saya dapat ya. Ini pengeluaran apa yang meninggal. Terus untuk saldo, nah ini tadi yang saya bilang, untuk saldo memang kalau garis lurus kita saldo ISK ini di bulan Januari tadi, di bulan Januari ini kita ada 62.391.339 rupiah. Tinggi banget nih kalau menyakitinya ya, angka aman 60 juta gitu kan ya. Terus untuk di bulan Februari ini turun karena tadi pengeluaran memang tinggi ya. Jadi 51.772.839 rupiah itu turun. Sudah mulai turun dari 62 turun ke 51. Dan di bulan Maret turun lagi jadi 48.590.339 rupiah. Jadi di bulan Maret ini kalau dilihat garis itu menunjukkan lurus kita turun untuk saldo ISK. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya di bulan Maret ini saldo Yayasan Sosial Kematian berjumlah 48.590.339 rupiah. Itu data keuangan dari Yayasan Sosial Kematian. Terus ini ada tambahan lagi terkait ini apa ya? Sekalian dibaca ya Pak ya. Posisi uang ada di bank berapa? Oh iya, oke. Saya sampaikan untuk posisi uangnya. Yang pertama uang 30 juta. Ini ada jumlah 48.590.339 rupiah. Yang 30 juta ada di bank BSI. Di BSI. Dan untuk yang cash dan untuk yang cash di sini ada sisanya tadi dari 30 juta ini ada di saya yang cash ya. Ya. Terus Bapak Ibu bila mana nih takutnya kebutuhan ini uang bukan, kalau mau ngecek boleh silakan, harus transparan kita ya di sini. Namanya uang nggak ada saudara gitu ya. Gitu ya, ini uangnya yang ada, yang intinya yang 30 juta di bank BSI gitu ya Bu ya Pak Ibu gitu ya. Gini tuh ya Pak ya, untuk masalah keuangan udah clear ya. Terus mungkin ini yang saya sampaikan ada yang masalah nih, yang dari tim peneliti lurah mungkin ya suka ditanyain anggotanya mungkin ya. Ini yang saya sampaikan ya, kita sama-sama ini lah biar lebih ingat lagi mungkin ya Pak ya. Gitu. Yang pertama ini hak anggota. Nah jadi sini hak anggota itu kan 3 juta ya. Hak anggota 3 juta. Terus untuk mendapatkan air mineral itu 10 dus itu 190.000 itu free dari ISK. Terus pasang bongkar tenda itu juga 400.000 free dari ISK. Itu bagi anggota ya. Terus untuk dimakamkan, nah ini bagi ibu, bapak-bapak kalau ada yang mau pertanyakan, kalau kita dimakamkan di luar, gitu ya. Sudah dimakamkan di luar, ini hanya mendapatkan haknya 3.190.000. Jadi yang 3 juta dan 190 itu adalah air mineral 10 dus. Jadi ya, tidak ada yang bongkar pasang tendanya, tidak ada, karena di situ tidak memakai itu karena memang di luar, itu ya, di luar Argo. Kepengurusannya di luar Argo. Terus untuk santunan orang tua di sini ini ada 400.000 rupiah. Nah ini tahun sebelumnya itu ada namanya air mineral 5 dus. Cuman untuk kepengurusan sekarang kita dihilangkan. Tapi kalau bila mana meninggal di sini
terus diurusin di sini mendapatkan air free 5 dus dari ISK gitu ya. Gitu. Terus nah, tadi kalau orang tua mertua yang tinggal di kampung terus dihilangkan air mineral 5 dus, tapi kalau tinggalnya di Andus Subur, diurusin di Andus Subur, ini mendapatkan free bongkar pasang tenda. Jadi kalau tahun sebelumnya nih tidak ada. Nah sekarang kita menghilangkan yang 95, kita mengasihkan yang 400.000 rupiah. Jadi memang kalau ini lebih besar ya, tapi kan sosial katanya gitu ya, bukan profit kan. Gitu. Terus untuk pemakaian untuk kendaraan ambulan ke pemakaman, yaitu untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi anggota free yang bayar ISK itu 50.000 untuk driver gitu ya. Jadi itu. Terus ambulan tadi, ambulan kalau kita penyebutan jenazah memakai mobil ambulan di jarak 30 km, maksimal 30 km itu free. Yang bayar ISK drivernya berapa Pak? 300.000 rupiah untuk driver ya. Itu yang bayar ISK. Terus jika lebih dari 30 km maka dibebankan 8.000 rupiah per kilonya. Itu bagi anggota. Nah, terus untuk gali makam. Gali makam di sini, gali makam muslim siang, anggota 500.000 rupiah. Gali makam muslim malam itu 600.000 rupiah. Gali makam non muslim siang dan malam itu 700.000 rupiah. Ada perbedaan karena mungkin memang bedanya sama ukurannya, ya kan ya, ukurannya lebih gede ya macam ya, artinya itu ya. Terus selanjutnya yaitu gali makam yang meninggal di dalam kandungan dan balita ini 300.000 rupiah, gitu ya. Terus untuk memandikan siang dan malam sekarang 500.000 rupiah. Kalau non anggota itu Pak, kita yang anggota dulu, kita bicarakan yang anggota dulu ya. Kita bicarakan biar pemikiran takutnya ini. Kita bicarakan anggota dulu. Terus kain kafan di usia balita kita free, kita dipungut biaya. Ini anggota dulu kita Pak. Terus kain kafan lengkap untuk anggota 600.000 rupiah. Memasak di sini 400.000 rupiah. Izin operasional pemakaman ini 300.000 rupiah. Menyolatkan siang dan malam itu 100.000 rupiah anggota ya. Mendoakan di makam siang dan malam 100.000 rupiah. Ini untuk anggota. Terus untuk non anggota, nah kalau untuk non anggota sini biasanya kan orang tua, mertua aja kita bicarakan itu karena kita bicara di dalam belakang dulu ya. Gitu. Gali makam muslim siang tetap 500.000 rupiah. Gali makam malam 600.000 rupiah. Gali makam non muslim juga di sini 700 sama. Terus memandikan siang dan malam ini di sini 600.000 rupiah. Gali makam yang meninggal di dalam kandungan dan balita tetap sama 300.000 rupiah. Kain kafan di usia balita non anggota di sini free. Kain kafan lengkap non anggota di sini 750.000 rupiah. Ada peningkatan sedikit 150 ya. Kalau anggota di sini kan 400 gitu ya. Memasak sama 400.000 rupiah. Izin operasional makam tetap sama 300.000 rupiah.
menyolatkan siang dan malam, nah ini ada perbedaan Rp150.000 uang anggota. Mendoakan di makam siang dan malam terus Rp150.000. Itu ya untuk anggota dan non anggota, inilah hak-haknya. Jadi udah saya sampaikan. Jadi bagi ibu-ibu dan khususnya sih tim penarik iuran nih, suka ditanya-tanya, ada yang mempertanyakan hak anggota itu kayak mana gitu ya. Terus itu yang tadi kita mungkin akan bagikan, tetap akan bagikan. Kita print aja Pak Sekretaris ya. Bagikan ke pengurus. Ntar kita akan bagikan ke pengurus ya. Jadi itu laporan saya. Terus untuk laporan sekarang ada laporan lagi keuangan lagi, yaitu terkait dengan uang kas penarik iuran. Mungkin untuk saat ini saya laporkan, mungkin untuk kedepannya akan dipegang Bapak Jamal ya. Jadi untuk kas, jadi kita itu ada kas penarik iuran per bulan Rp5.000. Di sini ada anggotanya 32 orang dari 39. Begitu ya. Jadi dari 39 memang ada beberapa yang tidak ikut, itu kan tidak dipaksakan. Apa gitu Pak? Iya, seperti itu. Di sini laporannya untuk saat ini memang belum masuk saya, belum masuk semua ke saya. Ada uang Rp406.000, tapi kemarin kita ada nengok, yaitu teman hari kedua juga, yaitu Ibu Nelly ya, Ibu Nelly pada tanggal 3 bulan 4 2026 itu karena habis operasi jantung empedu, yaitu kemarin dikasih uang Rp124.000 dan saldo saat ini yaitu Rp282.000. Itu yang saya sampaikan. Dari yang pertama tadi masalah keuangan ISK, terus tadi hak-hak anggotanya dan non anggota sudah saya sampaikan, dan yang terakhir ini uang kas penarik iuran, tim penarik iuran. Masuk saja bagi ketua PSK, jika non muslim ada yang meninggal itu kan posisinya pada tahu keras. Jadi saya minta tidak, artinya kita bukan mau apa tetap jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.